with some tools review. Jadi hari ini aku mau mereview salah satu alat yang mungkin dibutuhkan oleh anak kos atau ibu-ibu rumah tangga, yaitu kukusan atau steamer listrik. Nah, steamer listrik ini aku beli tuh udah sekitar tahun 2019 akhir dan sampai saat ini fungsionalnya masih bagus banget. Nah, merek yang aku beli itu adalah Idealife. Jadi seperti ini. Nah, nanti kukusannya ini itu ada 2 layer seperti yang ada di gambar. Dan kukusan ini tuh menampung air tuh 400 ml, kemudian wattnya antara 400 sampai 500. Jadi ya nggak gede-gede banget sih sebenarnya. Itu, dan di layernya itu nanti kalian bisa taruh bahan-bahan yang mau kalian kukus, dan tangki yang paling bawah itu adalah tempat airnya sendiri. Nah, aku dulu ini beli sekitar 430 ribuan, waktu itu masih diskon di Shopee. Sekarang itu masih harganya hampir sama, dan ini fungsinya menurutku bagus banget karena sampai sekarang pun aku masih sering pakai dan awet seperti itu. Nah, sekarang kita unboxing ya. Sebenarnya ini bukan unboxing sih karena kan barangnya udah lama banget, tapi nanti kita lihat di dalamnya seperti apa ya. Oke, let's unboxing. Oke guys, jadi di dalamnya ini tuh packagingnya seperti ini. Jadi kalian nanti pun kalau nyusun bisa lihat packaging awalnya. Jadi dia ada ini adalah pemisah antara satu rak dengan rak yang lainnya. Kemudian tutupannya seperti ini. Oke, jadi ini untuk mengikat si raknya itu sendiri, bukan rak ya, maksudnya si tempat buat kukusannya. Nah, ini dia tempat kukusannya, itu ada 2 seperti ini. Jadi kita bisa agak keras ini ya. Tunggu sebentar. Jadi ini bagian yang pertama itu sebenarnya 2 towernya atau 2 tangkinya ini ada lubang-lubangnya. Jadi nanti ketika kalian steam itu airnya bisa turun seperti itu. Oke. Setelah ini aku taruh dulu ya. Oke. Ini udah agak dekil ya guys. Jadi ini itu alat yang nanti kita taruh di bagian tangkinya, tangki airnya. Nah, tangki airnya itu seperti ini. Oke. Boxnya aku turunin dulu. Ini di dalamnya seperti biasa ada buku manualnya. Ini aku taruh sini. Nah, jadi ini buat colokannya. Kemudian nanti plastik ini kita taruh di sebelah sini. Jadi fungsinya dia akan memutar biar semua bagian itu tidak monoton. Maksudnya biar aliran uapnya itu nanti kesebar seperti itu. Nah, di sini pun udah ada indikatornya. Jadi sekali kalian steam itu maksimal hanya bisa 60 menit. Dan tangki air yang ada di sini, jadi maksimalnya adalah di batasannya yang ini. Jangan sampai melebihi karena nanti dia nggak akan airnya nggak akan mendidih seperti itu. Nah, nanti kan indikatornya 60 menit. Kita tinggal putar aja. Nah, indikatornya ini akan ada suara seperti ini, dan nanti lampunya akan hidup. Kalau dia udah mati, dia otomatis akan seperti ini. Terus kalau kalian masak pun kalian nggak perlu bingung. Kenapa? Karena di sini udah ada panduannya. Contohnya kalian kalau mau buat rebus-rebusan nge-steam ikan tuh antara 10 sampai 15 menit aja. Kemudian kalau jagung dan segala macam itu tergantung dari 12 sampai 45 menit. Telur itu 8 sampai 12 menit, ayam 15 sampai 35 menit. Ini aku kurang tahu, kayaknya umbi deh. Itu 12 sampai 20 menit. Kemudian ini kayaknya buat sayuran. Entah mungkin kacang atau kedelai. Itu sekitar 25 menit. Gitu. Ini udah lumayan karena aku sering pakai, jadi dia agak sedikit ada bercak-bercak di bawahnya, tapi that's fine, nggak ada masalah. Ini mereknya Idealife. Nah, sekarang kita mau
lihat cara kerjanya seperti apa ya. Nah, untuk hari ini aku rencananya mau kukus, ini ada ubi, kemudian ini ada butter pumpkin, atau bahasa Indonesianya adalah labu. Ini labu yang rasanya buttery dan ini enak banget, bisa dimakan langsung juga. Maksudnya setelah dibungkus bisa dikonsumsi langsung kalau kalian memang suka. Oke, sekarang kita mulai mempraktekkan gimana cara kukusnya. Nah, pertama seperti yang aku bilang tadi, kita masukkan dulu airnya. Airnya itu sebatas, kalau ini kalian mau ngukus sekitar 60 menit, kalian bisa isi sampai batasan fullnya. Jadi kalau misalnya rencananya mau ngekukus hanya 30 menit, jadi kita taruh setengahnya aja. Karena ini kan aku mau ngerebus labu dan tadi ubi itu mungkin sekitar 30 menit. Jadi aku hanya isi setengah dari tangkinya gitu. Nah, setelah itu baru kita taruh si penutupnya ini, dan nanti dia akan berputar secara otomatis gitu. Nah, sekarang setelah kita taruh, baru kita taruh tray yang pertama. Nah, pastikan itu ada suaranya seperti ini. Nah, itu berarti dia udah pas. Nah, setelah itu baru kita masukkan barang-barangnya, maksudnya ingredients yang mau kita kukus. Oke, ini aku ada taruh ubi di paling bawah. Ini tuh muatnya kapasitasnya 400 liter. Jadi kalian bisa sebenarnya taruh 1 ekor ayam untuk di bagian bawah, dan ikan pun sebenarnya bisa dipotong bagi 2 gitu. Nah, setelah kita taruh bagian yang pertama ini, baru kita pasang pembatasnya. Pembatasnya itu yang ini, taruh di sini. Oke, setelah dipasang pembatasnya, baru kita pasang tray yang kedua. Kita pasang tray yang kedua, kita taruh dulu. Nah, kalau misalnya kalian mau masak ubi, saya saranin sih sebenarnya ubi aja gitu. Kalau masak daging aja, karena kalau kalian masak misalnya di atasnya ikan, di bawahnya ubi, itu berarti nanti ada rasa ikannya, karena dia kan menetes ke bawah untuk uap air setelah kalian mengukus gitu. Jadi kalau mau masak ikan, mending steam ikan semua, atau memang kalau memang kalian mau rasa ikannya itu, sayurnya nanti kalau kalian kukus mau ada rasa ikannya, ya no problem gitu. Tapi kalau misalnya memang mau rasanya masih tetap sama antara ikan dan ikan, atau ikan dan sayurnya, jadi kalian harus pisahin gitu. Ini udah. Nah, aku kebetulan setelah ini baru kita pasang tutupnya paling atas. Nah, ini pastikan sejajar satu sama lain, jadi biar kita gampang juga menguncinya. Jadi kita tinggal kunci seperti ini, dan bagian bawahnya sampai terdengar suara. Nah, itu berarti udah terkunci. Sama halnya di bagian kirinya juga. Oke, nah ini sekarang udah ready. Jadi kita set aja timernya, karena ini umbi itu sekitar 30 menit, jadi kita tinggal putar aja. Oke, sekarang kita tinggal tunggu aja. Nah, kalian nanti hati-hati di bagian atas, karena di sebelah sini dan sini itu ada lubang, jadi nanti uapnya bisa naik ke atas, jadi itu nanti agak panas, jadi kalian jauhi bagian itu ya. Oke, sekarang kita tinggal tunggu aja.
Oke guys, ini udah selesai kita mengukus dari si labu sama si ubinya sendiri. Nah, jadi yang seperti aku bilang tadi, kita kalau mau buka ini harus pelan-pelan banget karena di atas kan masih ada uap. Atau kalau kalian mau, kalian diemin dulu beberapa saat baru kalian buka. Gitu. Oke, habis ini kita lihat hasil kukusannya. Nah, ini dia hasil kukusannya, udah mateng tuh. Udah sempurna banget. Terus ubinya juga udah terkukus dengan baik. Seperti itu. Nah, otomatis nanti air yang ada di sini udah berkurang kan karena tadi menguap. Nah, ada tips dari aku. Jadi kalau kalian misalnya mau mengukus kue, karena kan ini ketika kita ngukus ada tetesan air. Jadi lebih baik di bagian penutupnya ini kita kasih kain, jadi biar uapnya ngeresap ke kainnya itu sendiri. Oke, semoga ini membantu memberikan kalian gambaran sebelum membeli si Ideal Life ini, dan semoga membantu kalian dan mempermudah kalian dalam mengukus bahan-bahan makanan di kosan ataupun di rumah. Oke, terima kasih.